Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, baik, untuk selanjutnya sebelum kita mulai materi pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap, boleh salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pada materi, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Siap semuanya ya? Satu, Adit Nur Aziz. Agus Saputra Setiawan. Aldila Nurjaka. Anissa Muhammad. Cantika. Diajang. Farhan Awali. Dinanja. Indri Yuliani, Irsan, Eni Pujastuti, Lesna, Muhammad Qatrun Naja, Muhammad Abdul Malik, Muhammad Zakir Rifat, Muhammad Fahmi Farrazi, Muhammad Herman Azam, Muhammad Rizky Maulana, Melani Sahira. Baik anak-anakku semua, untuk melanjutkan materi pembelajaran, mari kita semuanya lihat. Kalian di sini sudah Bapak bagi ke beberapa kelompok. Nanti setiap kelompok sesuai kelompoknya berbaris di depan di tempat yang sudah Bapak siapkan, ya. Ya, kelompok dimulai dari yang pertama adalah kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 dan 5. Sekarang silakan dimulai dari kelompok 1 untuk menempati tempat yang sudah disiapkan. Silakan. Dilanjutkan kelompok 2 barisan kedua. Kelompok ketiga, silakan agak merapat ya. Ini digeser-geser. Ya, merapat. Ini geser ke sana. Ya. Agak maju. Stop, maju.
anak-anakku semuanya, sebelum Bapak melanjutkan pada materi selanjutnya, yakni Bapak mau bertanya terlebih dahulu pada kalian semua. Masih ingat materi yang minggu lalu Bapak sampaikan tentang makanan dan minuman halal? Ya, baik, alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita melanjutkan pada materi tentang binatang halal. Tahu materi binatang halal? Apa itu binatang halal? Hewan yang Itu adalah binatang halal, arti dari binatang halal. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita pelajari lebih lanjut. Pertama yang akan Bapak sampaikan adalah materi pokok binatang halal. 1. Pengertian binatang halal. 2. Jenis-jenis binatang halal. 3. Membiasakan mengkonsumsi binatang halal. 4. Tata cara menyembelih binatang halal. 5. Hikmah mengkonsumsi binatang halal. Nah, itu adalah materi pokok yang akan dibahas pada kesempatan ini. Untuk selanjutnya, mari kita melanjutkan pada materi yang pertama, yakni tentang pengertian binatang halal. Apakah itu pengertian binatang halal? Hewan yang boleh untuk dimakan secara syariat Islam. Anak-anakku semuanya, untuk membahas materi yang pertama, yakni tentang pengertian binatang halal. Apa itu pengertian binatang halal? Mari kita pelajari secara lebih lanjut lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bermacam-macam binatang di muka bumi ini. Binatang itu hidup di berbagai tempat, ada yang hidup di darat maupun di air. Bahkan ada binatang yang dapat hidup di air dan di darat. Binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang Muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Materi yang kedua yang akan Bapak bahas yakni tentang jenis-jenis binatang halal. Nah, apa itu jenis-jenis binatang halal? Kita akan pelajari lebih lanjut lagi. Secara garis besar, binatang yang halal dimakan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu A. Jenis binatang halal yang hidup di air. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut, hukumnya halal dimakan. Walaupun matinya karena disembelih, dipancing, mati sendiri maupun sebab-sebab lain. Kecuali binatang itu mengandung racun dan membahayakan untuk kehidupan manusia. Dalam surat Al-Maidah ayat 96. Mari kita baca secara bersama-sama dalil tentang jenis binatang halal yang hidup di air. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dihalalkan bagimu hewan bukan laut dan makanan yang berasal dari laut, sebagaimana makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang dalam perjalanan. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 96. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan bagi kami 2 bangkai jandara. Adapun 2 bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Sedangkan 2 darah tersebut adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Binatang yang hidup di air tawar atau air laut hukumnya halal untuk dimakan, seperti cumi-cumi, singa laut, anjing laut, hiu, dan ikan paus. Adapun binatang yang hidup di 2 tempat hukumnya haram dimakan, seperti buaya dan katak. Nah, itu adalah hadis tentang jenis binatang halal yang hidup di air. Selanjutnya, mari kita melanjutkan pada contoh-contoh jenis binatang halal yang hidup di air. Yang pertama adalah apa ini? Nah, yang kedua? Yang ketiga?
Nah itu adalah contoh-contoh binatang air yang halal dimakan. Selanjutnya kita menginjak pada jenis-jenis binatang halal yang hidup di darat. Semua jenis binatang yang baik dan boleh menurut syara seperti unta, sapi, kambing, domba, kerbau, kuda dan kelinci. Nah itu adalah halal untuk dimakan. Hal itu telah dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi yang artinya hewan ternak yang halalkan bagimu. Quran surat Al-Maidah ayat 1. Khusus binatang yang hidup di darat semuanya adalah halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya dan juga melalui penyembelihan yang sah pula. Adapun untuk hewan buruan yang ditangkap oleh hewan yang sudah terlatih, asalkan melepas hewan tersebut juga dengan menyebut nama Allah. Nah itu adalah hewan halal. Selanjutnya mari kita masukkan pada contoh-contoh jenis binatang halal yang hidup di darat. Yang pertama adalah sapi, kerbau, kuda, kelinci, ayam, burung, itik. Nah, itu adalah jenis-jenis binatang halal, sebagian besar binatang halal. Untuk selanjutnya, yang ketiga kita mempelajari tentang membiasakan mengkonsumsi binatang halal. Islam datang dengan sifat sebagai rahmat dan menjaga umatnya termasuk dalam masalah makanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Selanjutnya kita menginjak pada materi yang keempat, yakni tentang tata cara menyembelih hewan halal. Dalam Islam, menyembelih binatang sangat dianjurkan untuk dilakukan dengan baik dan lemah lembut. Sebisa mungkin sebelum pada saat menyembelih tidak menyakiti binatang. Rukun-rukun menyembelih hewan. Rukun untuk menyembelih hewan di sini terdapat 3 macam, yaitu 1. Orang yang menyembelih hewan atau penyembelih. Yang kedua, hewan yang disembelih. Yang ketiga, alat untuk menyembelih hewan. Nah, itu adalah rukun-rukun untuk menyembelih hewan. Selanjutnya adalah syarat-syarat untuk menyembelih hewan. Sebagai seorang yang akan menyembelih hewan, agama Islam memberikan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Orang tersebut beragama Islam. 2. Berakal sehat, tidak sedang dalam kondisi mabuk atau gila. 3. Mumayyiz atau mampu dan bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Selanjutnya syarat-syarat hewan yang akan disembelih. Hewan yang akan disembelih dalam agama Islam juga mempunyai syarat sendiri. 1. Binatang yang akan disembelih adalah binatang halal untuk dimakan dagingnya. 2. Binatang tersebut juga harus dalam keadaan hidup dan sehat, bukan bangkai. Selanjutnya syarat-syarat alat untuk menyembelih hewan harus tajam. Selanjutnya sunnah-sunnah dalam prosesi penyembelihan hewan antara lain: 1. Membaringkan hewan terlebih dahulu dengan posisi rusuk kirinya berada di bawah. 2. Hewan dihadapkan ke arah kiblat. 3. Membaca bacaan basmalah yang disusul dengan salawat Nabi dan bacaan takbir. 4. Mempercepat proses penyembelihan sehingga hewan tersebut mati dengan cepat. 5. Sebelum disembelih, perlakukan hewan tersebut dengan baik dan tidak kasar. Selanjutnya, organ tubuh hewan
Yang akan disembelih adalah bagian lehernya. Bagian apa, Barusan? Lehernya. Ya, lanjut. Hal-hal yang dimakruhkan ketika menyembelih hewan tersebut. Satu, menyembelih hewan sampai terputus lehernya. Nah, ketika kalian menyembelih hewan sampai putus leher itu adalah makruh. Dua, menyembelih hewan dengan alat yang tumpul atau tidak tajam. Nah, itu hal yang dimakruhkan oleh ketika melakukan penyembelihan hewan. Selanjutnya yang kelima adalah hikmah mengkonsumsi binatang halal. Hikmah tersebut antara lain: satu, Meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. dua, Meningkatkan rasa syukur kepada Allah. nah, selanjutnya yang ketiga, Tidak empat, sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. nah, demikianlah materi pembahasan tentang seputar binatang halal. Sampai di sini barangkali ada yang dipertanyakan, silakan. Sudah paham materi tentang binatang halal? Kalau sudah, Bapak mau bertanya. Tadi tentang pengertian binatang halal. Apa itu pengertian binatang halal? Ya, binatang yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam dan berdasarkan syariat Islam, itu adalah binatang halal. Selanjutnya tadi sudah paham semuanya tentang hikmahnya? Ya. Kalau semuanya sudah paham, tidak ada yang dipertanyakan kembali, mari kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yakni tentang pengerjaan lembar kerja peserta didik LKPD, ya. Untuk selanjutnya silahkan kembali kepada kelompoknya masing-masing. Silakan. Baik anak-anakku semuanya, setelah kita mempelajari materi tentang seputar binatang halal, kalian semua akan Bapak beri latihan, yakni LKPD, lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ini silahkan kalian isi, ya. Setelah diisi, nanti kalian presentasikan oleh perwakilan masing-masing kelompok. Siap semuanya? Siap. Nah, baik anak-anakku semuanya, lembar kerja peserta didik sudah Bapak bagikan pada tiap-tiap kelompok. Tugas kalian semuanya adalah tiap kelompok bekerja sama mengisi lembar kerja peserta didik tersebut. Setelah kalian musyawarahkan, silahkan diisi. Ya, setelah pengisian di situ ada 2 lembar. Yang pertama adalah pertanyaan. Yang selanjutnya yang kedua adalah tentang musyawarah yang ada pada lembar yang kedua. Silakan dikerjakan. Bapak dikerjakan dulu ya. Bagian depan dulu. Yang pertama tentang kegiatan siswa aktif. Silakan bersama-sama diisi, dimusyawarahkan. Kelompoknya ya. Nah, tugas kalian adalah mengisi kegiatan siswa aktif. Di sini ada 5 soal yang harus kalian dijawab. Kalau sudah, ini kan sudah diisi ya. Selanjutnya silakan mengisi lembar kerja peserta didik dengan cara bermusyawarah untuk mengisinya. Silakan. Ini ketuanya siapa? Nah, ini cara pengisiannya. Pertama, kalian semua
mengisi lembar pertama. Untuk pengisian itu harus bermusyawarah. Di sini ada 5 soal yang perlu kalian jawab. Setelah itu, setelah kalian bermusyawarah, dipilih jawabannya sampai selesai nomor 5. Setelah selesai, menginjak pada lembar kerja peserta didik. Jangan lupa di sini namanya, ya, nama kelompok. Setelah itu dilanjutkan dengan pengisian soal secara bermusyawarah nanti. Hasilnya dicatat, ya. Nah, yang ini kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya. Nah, pengerjaannya sama seperti yang tadi Bapak uraikan. Isi dulu secara bersama-sama bermusyawarah, ya. Di sini ada 5 soal. Kalau sudah selesai, dilanjutkan pada lembar kerja yang kedua, yakni lembar kerja peserta didik. Ditulis dulu nama anggota kelompoknya. Setelah itu, di sini ada 2 soal yang harus kalian jawab secara bermusyawarah nanti, ya. Ini kelompok berapa ini? 5. Kelompok 5. Untuk kelompok 5, coba Bapak lihat dulu lembar kerjanya, ya. Untuk proses pengerjaannya, kalian kerjakan dulu lembar yang pertama, yakni kegiatan siswa aktif. Di sini ada 5 soal. Kalian jawab. Kalau sudah selesai pertanyaan, dilanjutkan pada lembar kerja peserta didik LKPD. Jangan lupa nama anggota kelompok, ya, diisi. Setelah selesai, dilanjutkan pada soal ke-1 dan ke-2. Untuk jawabannya silakan dimusyawarahkan. Ya, baik anak-anakku semuanya. Untuk langkah selanjutnya, yakni tugas kalian adalah mempresentasekan hasil kerja kelompok kalian pada lembar kerja peserta didik. Untuk selanjutnya, dimulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Dilanjutkan nanti dengan kelompok yang lain, silakan. Setelah itu hasil kerjanya dikumpulkan di depan, akan Bapak nilai. Assalamualaikum, dari kelompok kami mempresentasikan hasil kelompok kami. Coba kalian sebutkan jenis-jenis binatang halal. Berbagai jenis hewan di darat seperti kerbau, sapi, kambing, unta, kijang, kancil, dan sejenisnya. Sebagian jenis ikan di laut seperti cumi-cumi, belang, dan sebagainya. Hikmah disyariatkannya mengonsumsi binatang halal. A. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Meningkatkan rasa syukur kepada Allah. C. Kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. D. Sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Demikian hasil dari mempresentasikan hasil kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semuanya, beri aplaus buat teman kalian. Untuk selanjutnya silakan kepadanya dikumpulkan. Akan Bapak bagian persentase dari kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan isi kelompok kami. Hewan yang hidup di darat seperti sapi, kerbau, kelinci, dan segala jenis unggas, dan segala jenis hewan yang hidup di air yang tidak membahayakan bagi manusia. Hikmah disyariatkannya mengkonsumsi binatang halal. A. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Meningkatkan rasa syukur kepada Allah. C. Kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. Sangat baik bagi pertumbuhan jiwa dan raga. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya. Bapak isinya kelompok 3.
jenisnya. Ada juga hewan cumi-cumi hewan laut yang halal, cumi-cumi ikan, udang, kerang, dan sebagainya. 2. Hikmah syahirnya mengkonsumsi binatang halal. A. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. D. Sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Sekian, terima kasih dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berikan persentase dari kelompok 4. Silakan maju ke depan. Hasil kerja kelompok kami, yaitu contoh kuda, kerbau, sapi, kambing, unta, burung, anjing, dan sebagainya. Hewan laut, cumi-cumi, ikan, laut, udang, kerang, dan sejenisnya. 2. Hikmah syariat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. Sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Selanjutnya yakni persentase dari kelompok terakhir, kelompok 5. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Coba kalian sebutkan jenis-jenis binatang yang halal. Berikut contoh binatang halal yang di darat: sapi, ayam, kerbau, kelinci, unta, kambing, domba, kuda, bebek, itik, kancil, kijang, dan sebagainya. Dan berikut binatang yang di air: udang, cumi-cumi, gurame, kerang, kepiting, ikan tuna. 2. Hikmah dasar disyaratkannya mengonsumsi binatang halal, yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan batin, sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Demikian presentasi kami dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, alhamdulillah anak-anakku semuanya, setelah Bapak tadi paparkan materi tentang seputar binatang halal, alhamdulillah semuanya sudah mengetahui dan menguasai dan menjelaskan tentang materi binatang halal, dari mulai pengertian binatang halal, jenis-jenis binatang halal, dan juga hikmah dari mengonsumsi binatang halal. Berhubung waktu sudah selesai, ya, pertemuan dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.